Sahabat Golagung TV, sekarang saya sedang berada di ruang tamu rumah dinas Bupati Kabupaten Pasaman Barat. Di sebelah saya nih, Denny Melijon. Dia pegiat literasi di Kabupaten Pasaman Barat. Apa kabar, Den? Kabar baik. YouTuber ya kaosnya ya? Iya, saya YouTuber. Oh, YouTuber. Denny Melijon Official. Official. Oke. Kenapa kok aktif di gerakan literasi? Padahal yang saya tahu Anda ASN ya? Iya. Kenapa? Saya Nggak ASN. ganggu tuh? Oh, nggak ganggu. Jadi sekarang kayak saya rasa paradigma ASN itu harus berubah. Oke. Jadi bicara pengabdian kepada negara itu berarti kita bicara pengabdian kepada masyarakat. Oh. Ya kan? Ya. Jadi bekerja itu kita bekerja untuk negara, bekerja untuk keluarga, dan bekerja untuk masyarakat. Oh, kalau dulu kan yang bekerja untuk masyarakat anggota dewan ya? Anggota dewan. Identiknya. Kalau ASN ke negara. Iya. Kita sekarang kan hidup di sebuah zaman multitasking. Oke. Ya kan? Punya banyak kemampuan yang bisa kita terapkan kepada masyarakat. Artinya kita punya memiliki sebuah passion mungkin itu kalau memang ada peluang, ada ruang dan tidak mengganggu tugas pokok nih, tidak mengganggu tugas pokok itu guys bawahnya, itu bisa kita lakukan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Itu ASN itu kan pelayan masyarakat. Jadi tidak hanya melayani kantor. Oke, tadi kan melayani masyarakatnya sebagai abdi negara. Abdi negara. Nah, tadi dalam bentuk lain apa tuh? Nah, Pegiat literasi itu ya pegiat literasi. bikin komunitas. Ya saya bikin komunitas di sini. Jadi kegiatan ini di Pasaman Barat ini saya sebetulnya baru 4 tahun di sini. 4 tahun. 4 tahun baru pindah ke sini. Sebelumnya saya di Padang. Di Padang itu saya belajar bagaimana mengelola sebuah komunitas, bagaimana mengelola sebuah kegiatan gitu. Saya belajar kepada Maya Lestari GF, Yusi Sakawi juga. Nah, kemudian ada Bang Muhammad Subhan, ya, Bang Subhan, Abdul Tang dan lain-lain. Itu semuanya memberikan bekal kepada saya bagaimana bergerak dalam sebuah komunitas untuk memperjuangkan literasi di Sumatera Barat. Okay. Kemudian oleh Bang KW dan Bang Subhan kemudian menguatkan saya untuk pulang kampung ke Pasaman Barat. Oh, jadi pulang kampung ya? Nah, ini pulang kampung. Di Pasaman Barat. Ini Pamekaran ya? Pamekaran. Pas pula nih hubungannya dengan ASN itu, saya memang ingin pindah juga. Terus karena saya sudah 15 tahun di Padang. Waktu di Padang udah ASN ya? Udah, saya pengangkatan saya itu 2004. 2004 ya? Jadi 15 tahun di Padang, saya udah cukup. Saya mau pindah ke sini mengabdi di kampung halaman sambil ini dekat sama orang tua gitu. Oke. Bos nggak atasan? Nggak ada masalah? Atasan itu sepanjang tidak mengganggu tugas, kita, saya rasa Nggak masalah ya? Kan atasan sekarang pun saya rasa paradigma itu udah berubah. Oke, ceritakan forum pegiat literasi Pasaman Barat. Forum pegiat literasi Pasaman Barat itu diinisiasi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan itu tahun 2018. Kita dirikan di perpustakaan. Ada perpustakaan di sini? Ada. Perpustakaan daerah ada. Jadi diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan. Tapi kita dalam bentuk masih bentuknya independen. Maksud saya ada tuh ada kantor, ada gedungnya. Ada gedung pustakanya? Ada, tapi sih bergabung dengan kantornya itu. Ya masih miris apa sih? Tadi forum pegiat literasi itu berarti dari berbagai profesi. Ada guru, ada ASN seperti saya, ada remaja, ada pemuda, ada mahasiswa. Semuanya itu mungkin memiliki tujuan yang sama, bagaimana menggerakkan literasi di Pasaman Barat. Nah, gitu. Ya, jadi yang tadi bergabung itu orang per orang. Atau awalnya gini. Awalnya pembentukan forum ini adalah dimaksudkan untuk menggabungkan komunitas-komunitas yang sudah ada. Ya, itu yang saya tanyakan, mereka rata-rata punya komunitas? Ya, dulu awalnya itu. Awalnya itu komunitas yang berdiri di sini ada komunitas. Tapi komunitas ini dalam bentuk yang stagnan. Artinya belum terarah gitu. Mereka udah tahu nih, literasi itu penting di Pasaman Barat karena Pasaman Barat itu tidak terdeteksi minat bacanya katanya masih rendah gitu. Nah, gerakannya itulah beberapa komunitas ini bergerak dalam gerakan yang masih sempit. Nah, sepakatlah mendirikan forum pegiat literasi Pasaman Barat itu dulu awalnya. Tapi kemudian karena komunitas ini kan ada yang jatuh, ada yang berkembang gitu, ada yang bubar. Akhirnya kemudian tahun 2021 kemarin itu diputuskan bahwasanya FPL itu yang jadi komunitas, dikecilkan makanya. Jadi pergerakannya orang per orang sekarang. Dan bagi saya sebetulnya itu lebih luas gitu.
lebih bisa saya gerakkan daripada saya cuma hanya untuk mengumpulkan komunitas-komunitas. Sementara mereka punya pergerakan masing-masing. Lebih baik saya mengelola sebuah komunitas saja. Dan dinas perpustakaan mendukung. Sampai sekarang masih mendukung. Dan dikukuhkan atau Tidak, diluncurkan kita di kukuhkan. dinas perpustakaan. Dan itu kita sepakati bersama. Ya. Karena agar menjaga independensi dari komunitas ini tidak dikukuhkan dan tidak di-SK-kan. Yang SK-kan pengurus sendiri. Program pertama Program pertama FPL. Program pertama FPL itu kita ada dua program. ya. Program gerakan literasi sekolah Mhm. dan kemudian program gerakan literasi keluarga. Hmm. Nah, program pertama kita itu adalah menggerakkan program ini, literasi keluarga ini. Oh. Ini di Pasaman Barat ini yang paling penting ini, literasi keluarga. Bentuknya? Bentuknya adalah dengan pertama tuh membentuk atau memotivasi atau mendorong terbentuknya taman-taman bacaan atau membaca. Itu Jadi bikin gerakan. kita bikin gerakan itu melalui piket-piket literasi teman-teman. Ada hasilnya. Hasilnya alhamdulillah ada, cuma belum maksimal gitu. Contohnya misalnya keluarga-keluarga ada yang membuat taman bacaan. Ada ya? Ada. Nah, untuk taman bacaan ini selain dari piket-piket literasi, kita juga mendorong agar tumbuhnya dari pustaka nagari atau pustaka desa. Perpustakaan desa. Ya, bagi pikiran saya begini Kang, pustaka nagari itu memiliki sumber daya yang sangat besar untuk bisa membantu mendorong literasi keluarga, bukan pustaka keluarga gitu. Banyak pustaka nagari. Banyak Ya. sebanyak. Jadi apalagi nih Pasaman Barat nih, kabar baiknya ini kan Pasaman Barat ini tahun ini sudah dimekarkan nagari-nagari ini. Ada berapa pustaka nagari di Pasaman Barat? 90 nagari, perpustakaan nagari. 90 perpustakaan nagari Kang ya. Kalau kita memakai prinsip dasar Wisma nih, satu nagari itu bisa dia membantu 10 rumah gitu. 10 rumah dalam satu nagari itu, 10 dasar Wisma gitu. 10 saja bisa diri itu akhirnya kita punya 900 rumah baca atau itu luar biasa. Oke, nah sekarang kegiatan yang sifatnya internal ke forum pegiat literasi masyarakat. Di komunitas internal kita itu memiliki bidang-bidang. Jadi saya di forum pegiat literasi itu ada bidang pembinaan rumah baca. Itu khusus pembinaan rumah baca. Kemudian ada bidang pembinaan dan fasilitasi SDM. Kemudian ada bidang partnership ini. Nah, di bidang pembinaan SDM ini, kita melakukan pelatihan-pelatihan internal. Setiap minggu kita ada diskusi buku, curhat juga kayak gitu. Dalam 1 tahun itu sudah menerbitkan berapa buku? Tahun kemarin sebelum Covid itu kita menerbitkan ada 14 buku. 14 buku. Iya, 14 buku. Forum pegiat literasi. Iya. Selama Covid kita cuma menulis dalam bentuk antologi. Menulis bersama, tadi ya. menulis bareng itu. Apa esai, cerpen? Kita cerpen sama puisi. Cerpen sama puisi. Iya, esai belum ada, belum mau. Di sekolah ada kegiatan apa? Di sekolah. Di sekolah itu kita mengadakan MOU dengan kepala sekolah untuk membuat kelas penulisan. Kelas penulisan kreatif dalam Sudah berapa 24 tahun? pertemuan. Ya. Sudah berapa tahun? 1 tahun. Dia berjalan ini sekitar 2 tahun sekarang. 2 tahun. 2 Sudah tahun. berapa buku? Berapa sekolah? Sekolahnya sekitar 5 sekolah. 5 sekolah sekarang. Dan yang meluncurkan buku itu sudah ada 2 sekolah. 2 sekolah. Ya, 2 sekolah. Nah, sahabat Kulagung TV, dari mulai tanggal 19 Februari hingga 27 Februari, Forum Pegiat Literasi bekerjasama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pasaman Barat mengundang duta baca menyimpan satu kegiatan di sini di Pasaman Barat. Bagaimana? Selama 1 minggu, apa yang bisa didapat? Wah, Ketika saya hadir di sini, ini bagi saya satu mimpi. ya. Saya nggak pernah menyangka bahwasanya Kulagung orang yang saya kagumi gitu. Guru saya berusaha tiru gerakannya itu sama ada di sini dekat saya nih. Kalau boleh menangis saya menangis, tapi nggak boleh. Bagi saya pribadi kedatangan Abang ke sini tentu merupakan energi besar. 2 hari kegiatan dengan Forum Pegiat Literasi. Gimana? Coba cerita. Pertama saya banyak belajar nih mengelola waktu. Kemudian juga Akang di sini, Kang Kulagung banyak memberi hal kepada kami semua. Saya sudah catat 10 titik yang kita jalani hari ini. 10 titik Telah mengadvokasi dan mengedukasi 1.500 orang pelajar, siswa, guru, dan masyarakat. 1.500. Oke. 2 hari.
2 hari 1.500. Wah, jadi apalagi kita bisa mendeklarasikan gerakan gemar membaca dengan pemerintah daerah, dinas kearsipan perpustakaan belum ada literasi, itu merupakan power. Saya merasa sekarang energi saya 100% sekarang. Apa yang kamu cita-citakan gerakan literasi di Pasaman Barat ini? Saya sesuai dengan visi kami di komunitas dan visi literasinya, kita ingin mewujudkan Pasaman Barat ini sebagai kabupaten yang literat. Saya ingin di setiap sudut itu nanti ada pojok-pojok baca yang bisa diakses buku-buku. Ya, kemudian di kota Simpang Ampar ini dan kota-kota kecil di kecamatan itu ada toko-toko buku yang bisa diakses. Utopia. 3. Mimpi. Saya Muluk gitu ya. mimpi muluk tapi saya bisa. Kemudian juga ada diskusi-diskusi pemikiran gitu di kedai atau di tempat-tempat umum yang bisa kita yang bisa diikuti oleh setiap kalangan. Mimpi harus tinggi, kata Bung Karno. Kata Michelangelo, juga sama Michelangelo. Juga mimpi harus tinggi. Oke, himbauan untuk masyarakat Pasaman Barat. Kepada masyarakat Pasaman Barat, Forum Pegiat Literasi Pasaman Barat hadir untuk mendampingi masyarakat Pasaman Barat dalam rangka menggerakkan gerakan gemar membaca dari rumah, dari keluarga hingga ke sekolah-sekolah. Mohon kita bekerja sama dengan baik agar terwujud Pasaman Barat sebagai kabupaten yang literat. Jangan lama-lama lagi, karena ini zamannya sudah zaman teknologi dan informasi gitu. Oke, kita tunggu, kita doakan Pasaman Barat menjadi kota literat. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia, bersama Denny Meilijon, penggerak literasi di Pasaman Barat. Membaca itu sehat, menulis itu hebat. Berdaya dengan buku. Berdaya dengan buku. 12 detik. Sahabat Golagong, Denny